Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Enggak boleh pilah-pilah. Anak katujuh dewa, wah dewa. Anak tujuh dewa, wah dengan. Ada nama itu. Ada nama. Bapak Ibu, kalau orang memilah-milah agama, maka orang sesuai itu karajuan, tak sesuai itu tak karajuan do. Iku aku pas dedena, aku nak dipakai. Iku tak pas dedena, kau nak dipakai do. Nah, itu namanya paham sekuler namanya. Paham ini nyoman nyoka suku se, mana nyoka sangan se, mana nyoka sesuai itu artinya kerajuan. Kalau tidak kerajuan. Dalam Islam tidak diinginkan seperti itu. Tidak perbolehkan seperti itu. Islam menginginkan umatnya untuk kafah masuk kepada Islam itu secara samparono. Tidak ada dipilah-pilah sesuai dan sesuai nyokan aja. Ada contoh apa? Kini mohon maaf, tahun-tahun ada juga, tahun-tahun poin. Sebentar lagi ndak bakal mulai dong. Sampai balik Februari, awaklah menentukan siapa pemimpin awak, siapa yang jadi wakil awak. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kadang-kadang ada yang orang alergi ketika konsep ini dibicarakan di masjid. Masa di masjid bicara masalah pemimpin? Masa di masjid masalah bicara masalah politik? Jangan itu Bapak dan Ibu. Kadang-kadang mohon maaf, di WA grup saya kalau bicara masalah pemimpin, kadang-kadang ada nanya lentuk di WA grup tuh. Aduh, iku WA ada untuk masalah politik, kok WA untuk masalah silaturahmi di antara awak. Ini yang menyebabkan kita umat Islam, Bapak dan Ibu, mayoritas kita di Indonesia ini tak minim dalam memberikan suatu keputusan. Banyak awak, tapi awak tidak bisa menentukan sebuah keputusan. Karena apa? Karena awak Allah dicuci unta awak, Allah diberikan pemahaman ke awak. Jangan bicara-bicara pemimpin di masa lain. Bapak dan Ibu, belajar awak sejarah. Coba buka balik lembaran sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya. Ketika Nabi meninggal dunia, ada keraguan dari sahabat waktu itu langsung Pak. Apakah sahabat waktu itu mikir bahwa Rasul siapa kemampuan Rasul, siapa kemampuan Rasul, siapa kemampuan Rasul? Aku itu nak berpikir dari sahabat Bapak. Anak berpikir dari sahabat Rasul. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin langsung rapat. Apa yang dia bicarakan? Siapa yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan menggantikan dalam menjadi Rasul, bukan menggantikan sebagai Nabi, tidak. Karena kita wajib yakin seyakin-yakinnya, percaya sepercaya-percaya, harus kita yakini bahwa Nabi Muhammad adalah khataman Nabi. Tidak ada oleh Nabi sesudah Nabi, tidak ada Rasul sesudah Rasul. Titik. Sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Lalu pengganti apa yang dimaksud oleh sahabat Nabi itu? Pengganti Nabi sebagai seorang pemimpin. Hikmahnya di sini apa?
Tidak ada sebenarnya awak anti dengan pemimpin. Tidak ada anti yang membicarakan konsep politik itu sebenarnya. Karena itu saya kalau terus anti, terus wajan koki diri awak, terus waktu cuci utawa seorang, dan bicara politik di masjid, dan bicara masalah kepemimpinan di masjid, cukuplah masalah politik itu orang di AKS itu membicarakan sampai begitu kita memahami bahwa dari itulah yang terjadi selama ini. Akhirnya awak sudah merasa dia bahwa ini karena tidak Islam yang banyak untuk menentukan itu. Itu dan coba meluruskan kepada ibu, karena Islam menyuruh kita untuk itu, agar kita bisa nanti menentukan siapa sih yang akan menjadi kepemimpin kita, siapa sih yang akan nanti menjadi wakil kita. Bahkan Bapak dan Ibu, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2009 melakukan musyawarah dan mengeluarkan fatwa. Musyawarahnya itu, fatwanya itu muncul di ranah Imam Goba. Lima musyawarah itu pada panjang. Apa fatwa ulama waktu itu yang dikeluarkan khusus tentang konsep kepemimpinan yang akan dipilih waktu itu? Seorang pemimpin yang wajib kita pilih harus dia memenuhi kriteria dan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Andai kata kita bertemu pemimpin yang punya 4 sifat ini, maka kata ulama hukumnya wajib kita untuk memilih dia. Awak pernah punya seorang pemimpin yang bisa menghidupkan syariat Islam di kota Padang? Iya tak? Pesantren Ramadan minggu ini, ya tak? Kalau ada pesantren Ramadan ke Bapak dan Ibu, kelam kota Padang, kisah kelam kota Padang akan terus berulang dan berulang. Kisah kelam kota Padang. Nasional mengatakan bahwa kota Padang setiap Ramadan, remajanya keluar hari subuh asmara subuh. Di mana studio pantai, di mana jembatan, rami dan anak gadis, rami dan anak muda, mana sih kan? Bermaksiat. Lalu dia pikir, nyebutlah konsep kalau remaja kok generasi muda ngapain subuh, asmara subuh kok ditarik kalau saji, baca gue pesantren. Ada, alhamdulillah, kini warasoan dan kalau tak dipakar suatu itu, aku yakin, saya yakin kini semakin parah makin asmara subuh. Ya alhamdulillah, subhanallah, aku mau pemimpin pernah perhatian ibu-ibu majelis saling mengikuti jilbab, ibu-ibu itu bahwa generasi muda berjilbab menutup aurat. Pak rindu sesungguhnya pemimpin yang seperti itu. Pak, kok ada anak-anak awak Pak, mohon maaf, kok laki-laki soalnya harus berterima kasih. Betul, karena laki-laki apapun jabatan awak, apapun kedudukan awak punya tanggung jawab kepada manusia. Kalau dipamerkan aurat, seorang ayah akan bertanggung jawab kepada apa yang dipamerkan oleh anak gadis. Seorang kakak laki-laki punya tanggung jawab nanti di mahkamah Allah di dalam kata seret kataku, kalau kemudian kakak padusino atau adik padusino pamerkan aurat orang lain. Awak suami kalau bagian ini jadi mohon orang awak tak seret juga. Asal kemudian yang terakhir asal tu selaku anak apa dia nama awak pamer aurat, awak pada tahu, awak pada ilmu, lalu anak awak pamer aurat orang lain, lalu awak tegur, awak kece
ibu sana-sana itu orang, tapi kami tak mau endong kok. Nyaris kemana Bapak dan Ibu, peraturan itu sempat bilang kalau tidak sikap beliau capek, masih keringat kasus SMK nyoprotes saya kedua dek surang-urang nyoba. Begitu dahsyatnya yang bisa menentukan di atas, karena memang itu nama pilihan. Saya mau banyak di itu, saya kalau banyak di itu, walaupun surang-urang mengeluh di bawah, awak banyak di bawah tuh tanya nyok kedua SKB di mantri. Agak berpenyok di dalam tahu dia nak aku kayak gimana deh. Nggak ada paksaan deh no. Kalau kau pakai jilbab, kalau aku setara. Kalau pakai jilbab silakan, kalau indah silakan. Nanti ada paksaan deh no. Kalau itu balik pada dulu lepak kuntur wali. Tapi alhamdulillah beliau tahu kok nak mapi dan dunia. Biaya pribadi beliau bayar berapa orang pengacara untuk membatalkan SKB 3 menteri, dan alhamdulillah di Ramadan itu berhasil bayar, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu kita bisa menyelamatkan anak-anak. Khawatir kembali kepada Bapak dan Ibu, Bapak bisa menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan masa depan Islam ini tergantung dari 5 menit kita masuk ke dalam suara dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.